salam budaya, salam rahayu. Yes. Halo para sahabat, teman di Heru Nugroho Official. Bagaimana kabari? Piye kabari Pak, Bu? Semuanya sehat yang penting. Jangan lupa lagi nih. Yang penting kalau bepergian itu harus memakai masker karena COVID ini masih ada di mana-mana. Di mana itu? Ya, di sekeliling Anda, di sekitar Anda. Maka jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jaga jarak. Di sesi podcast kali ini yang ke-22 di biografi dalang, saya akan berusaha untuk membacakan artikel sumbernya dari wayang.wordpress.com. Pembahasan tentang seorang dalang yang sangat inovatif, kreatif pada zaman sekarang, yaitu Ki Purbo Asmoro. Nah, sebelum itu saya Heru menyapa dari para sahabat dan teman-teman. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelimpahan rezeki yang berlimpah, dan ojo lali, sing penting bahagia. Mbuh piye carane, pokoknya bahagia. Baik, saya akan memulai podcast kali ini membacakan artikel di wayang.wordpress.com itu tentang Ki Purbo Asmoro Eskar M. Hum. Banyak penggemar yang menanyakan nama aslinya pada berbagai kesempatan berjumpa. Padahal nama aslinya itu nama kecil pemberian orang tuanya, yaitu Purbo Asmoro. Ki Purbo Asmoro lahir di Pacitan 17 Desember 1961. Tinggal di Gebang, Kadipiro, Surakarta. Seorang dalang wayang kulit Purwo yang mulai terkenal sejak tahun 1990-an. Keahliannya diwarisi dari ayahandanya yang juga seorang dalang. Kemampuannya itu lalu diasah secara akademis di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, singkatannya adalah SMKI. Jadi di SMKI Surakarta ada, di SMKI Yogyakarta ada, di SMKI Surabaya ya ono. Tapi itu namanya lain-lain. Yang penting Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau SMKI di Surakarta. Lalu Ki Purbo Asmoro ini melanjutkan jenjang akademisnya itu di Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta. Lulus tahun 1986. Setelah lulus, mengabdikan diri sebagai dosen di STSI Surakarta. Pada artikel ini yaitu diterbitkan tahun 2002, dan saat itu tahun 2002 itu Ki Purbo sedang menyelesaikan studi S2-nya di Kajian Seni Pertunjukan UGM, Universitas Gadjah Mada, Jogja. Mulai tampil mendalang di muka umum sejak usia 17 tahun. Ki Purbo Asmoro pernah menjadi juara 1 pada Lomba Dalang se-Jawa Tengah tahun 1992. Beliau juga menjadi dalang unggulan pada Festival Greget Dalang tahun 1995. Walaupun berdomisili di Surakarta, namun penggemar terbanyaknya justru dari wilayah Jawa Timur. Dalang yang aktif dalam kepengurusan Ganasidi atau Lembaga Seni Pedalangan Indonesia dan Yayasan Sesaji Dalang. Pernah pula melawat ke berbagai negara guna mempertunjukkan keterampilannya mendalang. Antara lain, beliau pernah ke Inggris, Austria, dan Yunani. Ki Purbo Asmoro merasa gagal dalam pertunjukan
jika tidak bisa menjalin komunikasi dengan penontonnya. Bisa jadi tingkat apresiasi penonton yang kurang baik atau dirinya kurang jeli dalam menganalisa tingkat apresiasi, kondisi sosial dan keinginan penonton setempat. Sikapnya yang rendah hati selalu menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai suatu kelebihan yang dibanggakan. Jika ditanya apa kelebihan paklirannya, Ki Purbo Asmoro selalu berusaha untuk bisa menguasai semua unsur-unsur pakliran secara merata. Tidak ada yang diistimewakan atau godang dalam arti cacat. Kiat keberhasilannya dalam mengolah dan mendramatisasi lakon-lakon adalah dengan banyak menyelami masalah hidup dan kehidupan, dan banyak belajar dengan para seniman. Suka menonton pakliran dalang-dalang yang lain, walau dalang tersebut tidak terkenal sekalipun. Menurut Ki Purbo, setiap dalang mempunyai sesuatu yang khas yang bisa memberikan inspirasi untuk menggarap pakliran. Dalam pementasannya didukung oleh kelompok karawitan, yaitu Mayangkara, yang anggotanya kebanyakan adalah mantan anggota Condong Raos Ki Nartosabdo. Walau beliau piawai dalam menyusun iringan garap pakliran dalam mendukung suasana, namun belum pernah menghasilkan sebuah karya gending atau lagu. Pendapat beliau tentang reformasi bahwa dari segi keterbukaan dan kebebasan lebih dapat memicu kreativitas dalam berkarya. Sebagai seorang dalang harus berpijak di atas semua kelompok dan golongan, karena pedalangan adalah menyajikan kesenian yang menggarap nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Berikut tadi penuturan dari wayang.wordpress.com. Saya akan mencoba untuk membacakan lagi sebuah artikel penambahan dari Mbak Kitsi Emerson. Berikut, perjalanan Ki Purbo itu bukan hanya ke Inggris, Yunani, dan Australia. Sudah yang paling awal dalam karirnya, yang lebih current adalah tour Ki Purbo Asmoro itu tahun 2009 itu di Santa Fe, New Mexico, dan Houston, USA untuk pembukaan eksibisi wayang kepunyaan dia sendiri di Museum of International Folk Art. Tahun yang sama, 2009, itu tour ke Paris, Prancis. 2008, Tokyo dan Kobe, Jepang. Tahun 2008 lagi, in residence di Festival Teater La Paz, Bolivia. Tahun 2007, itu pentas di London. Tahun 2006, 1 bulan tour ke USA. Antara lain di New York, Washington, Seattle, Chicago, dan Wesleyan University. Tahun 2006 itu 1 minggu in residence di Singapore Art Museum. Beliau juga punya website yang semestinya disebut juga, yaitu www.purboasmoro.com, dan halaman fan Facebook. Terima kasih dari Mbak Kitsi Emerson. Ya, itu di penambahan dari Mbak Kitsi Emerson, karena ternyata perjalanan beliau Ki Purbo Asmoro ini sudah menjelajah dunia, ke USA, ke Washington, ke Seattle, Chicago, kemana-mana. Baik, saya akan bahas lagi. Berikut saya akan membacakan tentang artikel lagi dari kompas.com, itu oleh Bapak Frans Sartono, tentang rumah ini anugerah dari Tuhan. Berikut artikelnya. Kehadiran patung Anoman, tokoh dalam epos Ramayana, itu cukup menohok mata karena ukurannya yang besar. Anoman berdiri di ujung jalan masuk menuju komplek perumahan seniman itu, yaitu rumahnya dari Ki Purbo Asmoro. Berikut kata-kata Ki Purbo Asmoro di kampungnya, di orang-orang kampung, yaitu orang-orang di kampung mau bikin gapura.
Saya usul yang nyeni yang menunjukkan identitas seniman, kata Ki Purbo. Anoman mempunyai nama lain yaitu Mayangkara, dan Mayangkara adalah nama kelompok karawitan pimpinan Ki Purbo. Dan Mayangkara itu singkatan dari Mangesti Wayang Kagunan Rahayu, kata Ki Purbo. Rumah itu jati diri penghuninya. Kalau yang ngeyup atau berteduh berjiwa seni, maka yang nyeni itu akan terlihat di rumah, kata Ki Purbo. Jati diri seorang dalang terlihat dari motif gunungan pada jendela kaca, juga kendang yang berada di ruang tamu. Sementara nyeni dalam ukuran Ki Purbo itu antara lain ditujukan dengan adanya ukiran. Misalnya, pada setiap pintu rumah, termasuk pintu masuk utama hingga pintu kamar, Ki Purbo memasang lengkung dari kayu jati berukir. Motif ukiran ia rancang sendiri, sedang pengerjaannya diserahkan kepada seniman ukir dari Sukoharjo. Bahan lengkung berupa kayu jati beliau datangkan dari Bluro. Hidupnya memang berada di lingkungan kesenian sejak dalam kandungan. Maklum, Ki Purbo adalah anak yang turun dari dalang wayang kulit asal Pacitan, Jawa Timur. Ayahnya bernama Sumarno, kakeknya bernama Suradi, dan kakek buyutnya bernama Kromo. Semuanya adalah dalang. Ki Purbo menjadi generasi dalang era sekolahan. Lulus Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau SMKI di Solo tahun 1982. Ki Purbo melanjutkan ke Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) yang kini melebur dalam Institut Seni Indonesia ISI Solo, jurusan pedalangan, dan lulus tahun 1986. Beliau merampungkan studi S2-nya yaitu tentang kajian seni pertunjukan Universitas Gadjah Mada di tahun 2003. Keluarga seniman itu makin lengkap karena istri Ki Purbo, Sudi Rahayu, juga pesinden. Sudi Rahayu adalah teman sekolah Ki Purbo di SMKI yang kemudian melanjutkan ke jurusan tari ASKI. Kedua anak Ki Purbo juga bergelut di dunia karawitan. Nanti kalau ketemu Anoman, masuk saja mas, kata seorang bapak saat diminta tolong menunjukkan lokasi rumah Ki Purbo Asmoro di Perumahan Seniman Kampung Gebang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo. Di komplek itu tinggal antara lain seniman dari kelompok wayang orang Sriwedari Solo. Itu dulu tahun 1988. Ketika Purbo Asmoro pertama kali mempunyai rumah, Ki Purbo ini saat ini termasuk salah seorang dalang wayang kulit laris dari Solo, Jawa Tengah. Kini rumah Ki Purbo tak lagi mungil, tetapi malah ada 5 unit. Rumah ini anugerah Tuhan. Saya memulai kehidupan di sini. Baru setahun saya tinggal di sini, nama saya mulai dikenal, kata Ki Purbo yang ditemui di rumahnya di Kampung Gebang, Kelurahan Kadipiro, Solo. Orang Solo dulu enggan tinggal di kawasan yang kini dihuni Purbo. Pasalnya, selain akses jalan yang susah, lokasi itu juga dekat dengan kuburan Bonoloyo. Pada 5 tahun pertama, Ki Purbo melakukan babat alas, yaitu alias kerja keras dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Dulu waktu kami masuk ke sini, rumah ini tidak ada fasilitas aliran listrik dan air bersih. Jalan masuk ke rumah juga becek seperti sawah, kata Ki Purbo mengenang masa 2 dekade silam. Namun, beliau menjalani hidup dengan sukacita sebagai dalang yang saat ini mempunyai seorang anak berumur 2 tahun. Pada waktu itu, tahun 2002. Kini suami dari pesinden Sudi Rahayu itu mempunyai 2 anak, yaitu Indung Prabancono dan Kukuh Indrasmoro. Di rumah mungil itu pikirannya merasa semeleh dan itu menjadikannya kreatif. Dan kreatif bagi dalang
itu bisa berimplikasi laris ditanggap. Dulu waktu masih ngontrak, saya susah payu atau laku. Begitu saya manggrok, menetap di sini dan tidak berpindah-pindah, saya mulai banyak yang nanggap, kata dalang yang lulus dari Akademi Seni Karawitan Indonesia ASKI Solo. Alkisah pada tahun 1988, Ki Purbo mendapat kesempatan tampil di rumah dalang Ki Anom Suroto di kampung Noto Diningratan, Solo. Saat itu sejumlah dalang senior mengagumi permainan Ki Purbo. Ki Purbo sejak itu seperti mendapat jalan lapang untuk pentasnya hingga beliau mampu membeli gerobak. Dalam arti membeli gerobak ini membeli mobil 5 unit 5 tahun. Setelah menempati rumah mungil, tepatnya tahun 1993, Ki Purbo mampu membeli rumah berukuran sama yang terletak persis di samping rumahnya. Maka rumahnya pun bertambah luas menjadi 2 kali 60 meter persegi. Rumah sambungan itu beliau fungsikan sebagai garasi mobil. Ki Purbo makin laris dan rumahnya pun makin luas. Tahun 1998, Ki Purbo membeli lagi rumah yang juga persis berada di samping rumahnya. Maka dalam waktu 10 tahun, rumah Ki Purbo telah tumbuh 3 kali lipat. Ketiga rumah itu bergandengan dan menyatu berukuran 180 meter persegi dan direnovasi menjadi rumah 3-in-1 berlantai 2. Lantai bawah menjadi ruang tamu, dapur dan ruang makan. Lantai atas terdapat 3 kamar tidur, ruang gamelan dan gazebo. 2 dekade lewat setelah Purbo merintis dari bawah sebagai dalang dengan rumah mungil, kini Ki Purbo telah memiliki 5 unit rumah yang berlokasi di sekitar rumah awalnya. Pertama berupa rumah induk di mana keluarganya bermukim. Rumah kedua berlantai 2 terletak persis di depan rumah induk. Lantai bawah berfungsi sebagai garasi yang memuat 4 mobil. Sedangkan lantai atas untuk studio wayang lengkap dengan seperangkat gamelan. Unit ketiga berupa rumah gamelan terletak di antara rumah induk dan studio. Rumah joglo itu mempunyai fungsi sosial. Tetangga sering pakai untuk arisan ibu-ibu, rapat RT atau resepsi pernikahan, kata Ki Purbo. Rumah keempat berseberangan jalan dengan rumah induk dan digunakan sebagai studio musik untuk berlatih band. Sementara unit kelima kini tengah dibangun dan disiapkan sebagai padepokan seni di atas tanah seluas 1000 meter persegi. Cocok dan sukses. Duduk di sudut kiri ruang tamu rumah induk Ki Purbo, tim Kompas ini bisa melihat bekas rumah pertama dan kedua dengan segala kisah di belakangnya. Rumah ini menjadi tempat suka duka, tempat saya belajar hidup dan bekerja, kata Ki Purbo. Dari pengalaman menghuni rumah sejak dalam kondisi tanpa listrik dan air bersih, Ki Purbo mengambil pelajaran bahwa rumah itu harus disyukuri sebagai berkah dan anugerah. Dari sikap itu akan tumbuh apa yang disebut sebagai kecocokan antara rumah dan penghuninya. Tanpa rasa syukur, maka tidak akan ada kecocokan. Jadi harus bersyukur. Rumah ini cocok bagi kami. Kalau tidak cocok, itu akan berpengaruh bagi penghuninya. Sukses itu ditentukan di rumah, kata Ki Purbo. Sukses itu bisa diukur dari Purbo yang merintis dari bawah. Dalang dari desa Dersono, kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, itu mulai sebagai dalang yang pentas di desa-desa menjadi dalang yang sering tampil ke luar negeri dan Istana Negara Jakarta. Yang jelas segala ini berasal dari Tuhan, kata Ki Purbo sambil menunjuk ke atas. Tetapi saya bisa jadi orang seperti ini setelah saya manggrok di rumah ini. Jadi berkah itu melindungi rumah ini, kata Ki Dalang. Baik, tadi pembahasan tentang Ki Purbo Asmoro dengan yang dari bawah sampai beliau menjadi dalang yang terkenal dan mempunyai rumah yang sangat luas dan tentu saja megah. Karena waktu saya lihat di
YouTube-nya Purbo Asmoro ini kemarin tentang anak-anak kecil yang dari Sanggar Demes Sukoharjo itu kan mempertunjukkan sebuah pertunjukan tentang Nabui Ki Purbo sendiri, dan sangat-sangat luar biasa. Dan Ki Purbo ini saya melihat di pendoponya yang sangat megah itu. Jadi saya melihat walaupun belum pernah ke sana, tapi saya udah melihat wis ketok iki pendopone asik banget buat berkreasi, latihan karawitan, latihan band-bandan. Dan saya punya teman di sana yaitu Mas Denko Jaiplo, itu juga istilahnya teman saya dan sahabat saya yang berada di Surakarta sana, sekarang sering latihan di tempatnya Ki Purbo juga. Jadi salam Mas Denko, sehat ya Mas. Wah, kapan aku tak dolan ngetan. Oke, terima kasih. Dan ini tadi sebuah artikel tentang Ki Purbo Asmoro. Tentu saja untuk para generasi muda bisa untuk menyaring yang baik-baik dan menyaring dari semua perjalanan perjalanan Ki Purbo Asmoro ini dari bawah. Memang beratnya dari bawah yang serba keterbatasan sederhana, akhirnya menjadi seorang dalang yang terkenal. Bukan hanya seorang dalang yang terkenal, seniman yang terkenal aja. Jadi membutuhkan sebuah proses. Ya, kembali lagi yang saya tekankan di sini adalah proses untuk menjadi seorang seniman yang hebat. Itu membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Dari nol sampai sekarang menjadi seniman yang handal. Baik, semoga untuk sesi kali podcast yang ke-22 di channelnya Heru Nugroho Official ini semoga menghibur dan tentu saja semoga bermanfaat bagi para penonton dari Heru Nugroho Official ini. Kita sharing yang baik-baik, kita ambil yang baik-baik, dan semuanya akan menjadi sebuah semangat untuk memapai jenjang yang lebih baru di zaman milenial ini. Jangan lupa untuk semangat, terus prihatin, berkreativitas dan menciptakan karya yang hebat. Saya tunggu geliatnya para kawula muda ini yang di zaman yang milenial ini harus semangat. Pokoknya harus mempelajari seni itu wis kudu semangat. Jangan ngelukuro, jangan pedot endalan. Apapun Anda jadi karawitan yang bagus, jadi dalang yang bagus, jadi seniman lukis yang bagus, seni teater yang bagus. Yang penting satu pokoknya, tetap semangat dan belajar dengan yang senior Anda. Terima kasih atas atensinya dan perhatian dari penontonnya di Heru Nugroho Official ini. Saya Mas Heru Nugroho. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penggemar dan para penontonnya di channel ini. Mohon maaf sekali. Semoga podcast kali ini bisa memberikan suatu manfaat dan sekaligus hiburan dan tuntunan, semoga saja. Dan dari saya Mas Heru Nugroho, untuk sesi kali ini saya mohon pamit. Kita kembali lagi nanti gabung untuk nonton lagi dan memberikan komentar tentang biografi dalang yang era-era dulu sama era-era sekarang.
The next selanjutnya saya akan membahas tentang figur-figur dalang yang muda-muda yang sekarang baru senang-senangnya berkreativitas dan mencari jati diri, entah itu dari dalang Jogja, entah itu dalang dari Surakarta, entah itu dalang dari manapun. Nanti saya akan bahas di podcastnya Heru Nugroho Official. Dan jangan lupa selalu subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, tetap semangat, matur sembah nuwun.